Pak Koster itu, kalau tadi Bang Zul adalah gubernur pertama yang quick respon ketika Perpres 78, Perpres 33 terbit, dan telepon Pak Handoko, bukan berarti Pak Ganjar nggak telepon, Pak Ganjar telepon, setahu saya. Telepon Pak Handoko langsung. Tapi Pak Koster sejak undang-undang tahun 2019 kemarin, Undang-Undang 11 tahun 2019 terbit, Provinsi Bali tercatat sebagai provinsi yang pertama yang mendirikan Badan Riset dan Inovasi Daerah. Tepuk tangan untuk Bali. Sebelum Perpres tentang Brida terbit. Jadi inovasi kebijakannya selangkah di depan. Bahkan ketika Perpres tentang BRIN yang di dalamnya ada Brida itu belum terbit, Pak Koster sudah bikin yang namanya Badan Riset dan Inovasi Daerah. Nanti tolong diceritakan. Tapi yang paling penting adalah gini Pak Koster. Selama jangka waktu dari tahun 2019 hingga hari ini, ya, seperti apa sih kontribusinya teman-teman yang ada di dalam Brida yang Bapak sebut sebagai BARI tadi, itu berkontribusi bagi pengambilan keputusan ataupun peningkatan daya saing yang ada di Provinsi Bali. Silakan Pak Koster. Terima kasih Mas. Yang pertama saya perlu menyampaikan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah di pemerintah Provinsi Bali itu saya bentuk pada tahun 2019 melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019. Jadi sudah merupakan perangkat daerah yang berdiri sendiri. Hanya pengisian jabatannya karena saya tidak ingin menonjobkan kepala dinas yang ada, maka pengisiannya terpaksa menunggu kepala dinas yang pensiun, sehingga tidak mengorbankan jabatan. Karena kebetulan waktu saya masuk menjadi gubernur dilantik 5 September 2018, semula ada 49 perangkat daerah, saya ciutkan menjadi 38 perangkat daerah, jadi berkurang 11. Tapi 38 itu sebenarnya berkurang menjadi 37. Yang nambah satu ini adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah. Singkatannya bukan Brida karena saya waktu itu belum dapat arahan dari pusat. Kami singkat dengan BARI, Badan Riset dan Inovasi Daerah Bali, BARI. Nah tugasnya ada pembidangan, ada 4 bidang dan 1 sekretaris. Jadi ada 5 eselon 3. Kepala BARI-nya itu sendiri itu eselon 2. Tugas utamanya adalah melakukan riset mengenai kebijakan pembangunan daerah Bali. Kenapa saya perlu ini? Karena Bali itu wilayahnya kecil, resortnya sangat terbatas. Tapi Bali harus survive secara berkesinambungan untuk bisa memenuhi kebutuhan warganya, terutama kebutuhan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar seperti pangan. Saya mendapat arahan dari Ibu Megawati Soekarno Putri ke Presiden kelima Republik Indonesia agar Bali ini berdaulat di bidang pangan. Itulah sebabnya saya melakukan research tentang pangan ini dari hulu sampai hilir. Jadi Bali memiliki sumber daya pangan yang sangat unggul seperti beras Bali, kemudian juga jagung, umbi-umbian, kemudian buah-buahan, sayur-sayuran, itu yang sangat unggul. Tapi di antara itu dengan jumlah yang ada, kami harus meningkatkan produktivitasnya, kualitasnya untuk bisa memenuhi kebutuhan warga Bali dengan sumber daya yang ada di Provinsi Bali. Tidak saja itu, kami perlu riset untuk meningkatkan kualitas agar pangannya itu tidak saja berkualitas bahkan tapi juga sehat. Jadi kami inginkan ke depan itu adalah pangan yang berkualitas dan sehat.
Itu yang kami lakukan. Sekarang ini kami sudah punya neraca pangan, itu kami hanya defisit bawang putih. Yang lain dari bawang putih kami surplus. Sudah bisa dipenuhi dari produktivitas pertanian yang ada di Bali. Tapi juga akibat dinamika pembangunan, ada juga sumber pangan kami yang punah. Di antaranya adalah jeruk Bali yang sangat terkenal dulu. Saya masih kecil, jeruk Bali itu sangat terkenal. Tahun 84 terkena virus CPPD. Amruk semua jeruk Bali ini dan sampai sekarang belum bisa dipulihkan. Sekarang kami bekerja sama dengan Udayana dan lembaga riset yang lain untuk meneliti agar jeruk Bali ini bisa dikembalikan. Apakah ini tanahnya yang sudah rusak kena virus atau karena sebab-sebab yang lainnya. Kalau bibit saya kira itu bisa dibangun kembali. Nah, tujuannya kami adalah di Bali harus mencapai daulat pangan dan kami pastikan itu bisa dilakukan. Yang kedua adalah selain melakukan riset di bidang pangan dari hulu sampai ke hilir, itu adalah juga perlunya mengelola kekayaan intelektual yang menjadi produk masyarakat Bali di bidang budaya maupun juga yang berkaitan dengan pertanian, kesehatan dan kelautan. Jadi kami meletakkan tupoksi pengelolaan kekayaan intelektual ini di Badan Riset dan Inovasi Daerah. Sejak saya dilantik menjadi gubernur pada tahun 2018 dan dibentuk Badan Riset dan Inovasi Daerahnya tahun 2019, sampai sekarang sudah dihasilkan 197 kekayaan intelektual yang merupakan produk budaya dan juga indikasi geografis yang berkaitan dengan indikasi geografis untuk wilayah kopi, garam, dan juga hasil perkebunan yang lainnya. Dan kami akan terus meningkatkan ini karena ini dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi hasil pertanian yang digeluti oleh masyarakat Bali dan juga produk-produk seni dan budaya yang dihasilkan oleh para perajin masyarakat Bali. Nah, dengan adanya riset dan inovasi daerah ini, kami juga bisa melakukan riset pada saat pandemi ini terjadi. Sejak 10 Maret tahun 2020 di Provinsi Bali, kami melakukan inovasi untuk penanganan COVID-19. Dan kami menemukan satu cara dalam penanganan COVID ini, dalam waktu singkat risetnya oleh seorang peneliti dari Udayana, sehingga kami bisa menangani pandemi COVID-19 lebih efektif, lebih efisien dan bisa lebih cepat. Dan pandemi COVID-19 di Provinsi Bali sekarang ini sudah sangat landai, jadi sudah seperti situasi yang normal. Yang berikutnya juga adalah riset yang dilakukan berkaitan dengan transformasi ekonomi. Selama ini Bali itu sangat bergantung perekonomiannya dari pariwisata. 54% lebih produk domestik bruto Provinsi Bali itu bergantung dari pariwisata. Dan pariwisata ini adalah sektor yang sangat rentan terhadap faktor eksternal. Ada masalah keamanan seperti bom Bali, pariwisata terpuruk, ekonomi Bali terpuruk. Kemudian bencana alam terjadi erupsi Gunung Agung, pariwisata terganggu, akibatnya ekonomi Bali terganggu. Begitu juga ada virus SARS sebelumnya terjadi juga mengakibatkan gangguan terhadap pariwisata dan dampaknya pada perekonomian. Dan sekarang tertimpa oleh virus COVID-19 yang melanda semua negara di dunia, akibatnya pariwisata di Bali itu stuck.
sehingga perekonomian Bali itu mengalami kontraksi tahun 2020 minus 9,31%, paling dalam di Indonesia. Itulah sebabnya kami sekarang sudah harus memikirkan strategi baru, pendekatan baru dengan melakukan transformasi ekonomi untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali agar menjadi lebih sustainable, ekonomi yang juga ramah lingkungan, berkualitas, bernilai tambah, tangguh dan berkelanjutan. Ini sedang kami lakukan, sudah dibentuk satu sistem transformasi ekonomi yang dinamakan dengan Ekonomi Kerti Bali yang dilakukan risetnya oleh Badan Riset Inovasi Daerah bersama Bappenas. Transformasi ekonomi yang kami lakukan itu adalah dinamakan dengan Ekonomi Kerti Bali yang meliputi 11 prinsip dengan mengutamakan pemberdayaan sumber daya lokal. Jadi arah kami ke depan adalah mengurangi ketergantungan sumber daya pangan apalagi yang strategis dan penting bagi masyarakat itu bergantung dari luar. Kami mengupayakan agar kebutuhan dasar itu dapat dipenuhi dari sumber daya alam yang ada di Bali. Nah, untuk itu karena lahan itu semakin berkurang, maka yang harus ditingkatkan adalah produktivitasnya, kualitasnya, dan nilai tambahnya. Ini yang memerlukan riset dan dalam hal ini Badan Riset Inovasi Daerah memegang peranan penting. Apakah Bali ini harus melakukan riset sendiri? Tentu tidak. Dalam jangka pendek ini kami berkolaborasi, bersinergi dan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Bali untuk melakukan riset secara bersama-sama dan sekaligus mengarahkan agar riset perguruan tinggi yang ada di Bali ini secara nyata dapat mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas kebijakan di daerah serta hasil risetnya itu memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Tidak riset yang hasilnya masuk laci, ditaruh di meja dan tidak ada hasil apa-apa. Kami menginginkan agar riset itu betul-betul memberi manfaat bagi upaya peningkatan kualitas kebijakan dan memberi manfaat bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga kami tidak mulai dari nol. Nah, semua tenaga yang ada di Badan Riset Inovasi Daerah ini kami jadikan sebagai tenaga fungsional yang berlatar belakang dengan penelitiannya dan bisa berkolaborasi dengan para perguruan tinggi termasuk juga bekerjasama dengan lembaga riset lain serta dunia usaha dan industri. Ini sedang berjalan dan kami terus memacu ini agar peran Badan Riset dan Inovasi Daerah ini berjalan secara lebih cepat ke depan. Nah, karena sekarang ada Perpres, tentu kami akan menyesuaikan dengan namanya. Nama terutama singkatannya, kalau nama generiknya secara umum Badan Riset dan Inovasi Daerah sudah sama. Hanya singkatan kami BARI dalam Perpres singkatannya adalah BRIDA. Kami akan menyesuaikan BRIDA sekaligus juga mungkin tupoksinya harus menyesuaikan dengan Perpres 78 tahun 2021. Jadi itulah yang kami dapat sampaikan dan tentu dengan lembaga yang kami miliki diharapkan juga akan saling bersinergi antara BRIN dengan BRIDA yang ada di daerah sekaligus juga agar riset itu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan daerah serta dapat memberdayakan anggaran secara lebih efektif dan efisien. Terima kasih kepada Bapak Kepala BRIN yang telah mengundang kami dalam pertemuan ini sehingga menambah luas wawasan kami dan untuk meningkatkan kinerja kami di Provinsi Bali. Saya kira itu. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.